hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti sehat semua ya. Adik-adik, hari ini adalah Minggu Advent pertama. Nah, di samping kakak sudah ada lilin menandakan Minggu Advent pertama kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang ambil Alkitab, buka Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Dan jangan lupa persembahan buat Tuhan. Yuk, biar semangat, kita yel-yel dulu. Kakak dulu ya yel-yelnya. Damai di hatiku, damai di hatimu, anak Tuhan harus membawa damai dan berkat. Ayo kita sama-sama. Damai di hatiku, damai di hatimu, anak Tuhan harus membawa damai dan berkat. Dari terbitnya matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan semakin dipuji. Mari kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah adik-adik, duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Engkau memberkati kami pada hari ini, pada pagi yang indah ini Tuhan. Engkau berikan nafas yang baru untuk kami jalani hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat dan kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terutama untuk anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami sebagai pelayan-Mu Tuhan dan anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Tuhan selalu. Mari adik-adik kita bernyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari
kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia. Adik-adik, duduk yang manis. Titah kita hari ini dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayo adik-adik, kita sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Siapa yang di sini mau dipimpin Roh Kudus? Pasti semua ingin dipimpin Roh Kudus. Mari adik-adik kita bernyanyi buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, makanan rohani pada Minggu Ceria pada hari ini. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan pendengaran yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus menyertai adik-adik semua, dan Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini dari Nats, kitab Perjanjian Lama, Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mari kita sama-sama membacanya. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya pada adik-adik. Kakak mau suruh adik-adik pilih, mau tinggal di kota besar seperti Jakarta, atau mau tinggal di kota kecil yang sepi seperti di desa atau kampung papa atau mama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak yang memilih untuk tinggal di kota besar. Tidak seperti mama papa yang dulu lahir di kota yang kecil, desa atau kampung yang sepi dan tidak ramai. Tahukah adik-adik, kalau ada seorang yang begitu kita kasihi, begitu kita sayang, ya, namanya Tuhan Yesus, lahir di kota yang kecil, namanya kota Bethlehem. Kota Bethlehem saat itu bukan kota yang terkenal, bukan juga kota yang ramai. Dia kota kecil di tanah Yehuda. Tetapi dari kota itu ada kabar berita, ada juru selamat yang akan lahir, yang sudah diberitahukan, dipesankan bahwa akan lahir Raja Mesias di kota Bethlehem Efrata. Kapan adik? Diberitakan jauh-jauh hari. Seminggu belum cukup. 1-2 tahun belum cukup. Adik-adik, beratus-ratus tahun, 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah diberitakan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Mika. Nabi Mika berasal dari Moreset di tanah Yehuda. Nabi Mika disebut nabi karena Tuhan berbicara berpesan kepada Nabi Mika. Adik-adik, apa pesan Nabi Mika? Nabi Mika memberitahukan bahwa akan ada kehancuran di bangsa Israel dan Yehuda karena kejahatan mereka. Mereka akan dihukum dan dibuang. Kejahatan mereka suka menipu adik-adik.
Mereka juga suka berlaku tidak adil, merampas milik orang lain, sehingga Tuhan tidak suka. Bayangkan adik-adik, begitu kecewanya Tuhan, bangsa yang dia begitu kasihi, yang dia sudah lepaskan dari perbudakan tanah Mesir, tetapi mereka tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel hancur? Tidak hancur. Tuhan berpesan juga kepada Nabi Mika bahwa dia akan mengirimkan seorang Raja Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran. Yaitu yang kita kenal pada saat ini, Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem, Efrata, merupakan kabar sukacita, kabar bahagia juga untuk saat ini. Adik-adik, perhatikan tadi pada saat kita mau mulai ibadah, ada satu lilin dinyalakan. Itu pertanda bahwa kita memasuki minggu Advent yang pertama. Adik-adik tahu apa itu minggu Advent? Minggu Advent adalah masa di mana kita, pengikut Tuhan yang sayang sama Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus melalui perbuatan yang baik, sikap yang baik. Adik-adik, jadi kita mempersiapkan bukan hanya dengan baju baru, bukan hanya dengan sepatu baru, bukan hanya dengan pohon Natal, dengan berbagai dekorasi, atau dengan rencana-rencana liburan untuk menyambut Natal. Yang paling penting adalah hati adik-adik harus dipersiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. 4 lilin itu adalah 4 minggu Advent. Simbol yang pertama itu tadi kita sudah lakukan, dan pada hari ini kita mau persiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apa kata firman Tuhan dari cerita Mika tadi? Yang pertama, adik-adik haruslah menjadi orang yang berguna, membawa berkat. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik harus bisa membawa berkat. Apa kata firman Tuhan pada hari ini untuk kita lakukan, adik-adik? Adik-adik di masa kecil adik-adik sekarang, usia adik-adik memang masih sangat muda. Tetapi ingat tadi, kota kecil Bethlehem, di situ ada rencana Tuhan, di situ juru selamat kita lahir. Adik-adik kata ada bawa beberapa contoh benda yang kecil-kecil cabai rawit, artinya kecil-kecil tapi berguna. Contohnya kancing baju. Adik-adik, kancing baju ini kecil, tetapi kalau kancing baju kita lepas, baju kita menjadi tidak tertutup. Yang kedua, karet rambut. Nah, adik-adik tahu karet rambut ini juga kecil, tetapi karet rambut ini bisa mengikat plastik atau bisa dipakai untuk membuat rambut kita rapi. Nah, sama seperti ini juga yang kecil. Jepit rambut. Ini Kak Eta supaya rapi rambutnya pakai jepit rambut yang kecil ini. Jadi adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, jangan takut dan ragu untuk melakukan perbuatan baik. Apa yang harus adik-adik lakukan di masa kecil adik-adik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Yang pertama, meski aku kecil, aku bisa menjadi berkat. Adik-adik ingat minggu yang lalu kita cerita tentang garam dan terang dunia. Adik-adik diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi garam, yaitu melakukan perbuatan, memberikan pengaruh yang baik bagi teman-teman di sekeliling, dan menjadi terang. Adik-adik harus menjadi contoh untuk semua orang. Nah, adik-adik sekarang juga harus menjadi terang, contoh, dan juga menjadi saksi Kristus yang baik dengan menjadi berguna dalam kehidupan adik-adik. Contohnya seperti apa? Seperti meminjamkan mainan
buku bacaan. Saat adik-adik bermain, adik-adik secara bergiliran bermain bersama-sama, meminjamkan mainan adik-adik, dan adik-adik membaca buku juga bisa bersama-sama. Adik-adik berbagi makanan. Sekarang sering nih latihan, temannya ada yang tidak bawa makanan, adik-adik latihan Natal di sektornya masing-masing, adik-adik membagikan makanannya, memberikan makanannya, tidak hanya makan sendiri. Dengan begitu adik-adik sudah menjadi berkat. Yang kedua, meski aku kecil, aku harus bisa menjadi pembawa damai. Adik-adik di masa kecil, adik-adik sering dianggap lemah, pernah diejek karena badan kecil, karena masih kecil, dapat pembagian uang juga yang kecil, ya. Ada rasa kesal karena aku masih kecil, aku dianggap remeh. Tetapi adik-adik tidak boleh takut dan malu, karena kita diminta untuk tetap menjaga rasa damai dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena apa, adik-adik? Karena Raja Mesias yang datang itu adalah Raja Damai. Jadi kalau Tuhan kita itu pembawa damai, maka anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus harus juga menjadi pembawa damai. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa anak-anak pembawa damai sama dengan Tuhan kita, ya, yang suka damai, dan dia datang memang mau berdamai dan mau menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Contohnya seperti apa? Adik-adik harus tetap rendah hati, suka rendah hati, ya. Adik-adik kalau misalnya mengalah, bukan karena adik-adik itu salah. Mengalah itu perlu supaya ada kerukunan, supaya kita damai. Makanya meskipun kita tidak salah, supaya kita damai, kita harus mau mengalah. Dan adik-adik tidak usah melawan kalau adik-adik diejek. Yang kedua, adik-adik tidak suka berkelahi, jangan suka bertengkar. Karena adik-adik diminta untuk menyayangi musuhnya adik-adik. Jadi harus selalu bersabar, bersabar diri, ya, sehingga adik-adik bisa menjadi anak-anak pembawa damai. Yang ketiga, meski masih kecil, aku bisa memberikan semangat, membawa semangat bagi orang-orang di sekelilingku. Karena berita sukacita itu adalah berita pembawa semangat dan harapan kepada bangsa Israel. Tadi Nabi Mika berikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik juga diminta untuk memberikan semangat dan harapan. Contohnya, dengan adik-adik belajar, adik-adik memberikan kepada papa semangat untuk bekerja. Karena papa mama berharap kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian setinggi-tingginya. Maka itu juga adik-adik harus rajin belajar. Jadi ora et labora, berdoa dan berusaha belajar. Yang kedua, adik-adik, contohnya adik-adik harus selalu mau membantu temannya. Misalnya waktu berlatih, adik-adik datang duluan. Dengan begitu teman-temannya mencontoh, jadi semangat untuk berlatih, tidak malas untuk berlatih Natal. Ingat adik-adik, bentar lagi kita akan merayakan Natal, ibadah kita tanggal 11 Desember. Adik-adik sudah mempersiapkan diri, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, dari penjelasan firman kakak tadi, kedatangan Tuhan Yesus bukan merupakan kabar biasa. Tuhan Allah mengirimkan anaknya karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita persiapkan untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus. Jadilah pembawa berkat, pembawa damai, dan pembawa harapan. Dari kecil kita bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan berita firman-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kami menerimanya dengan rasa syukur. Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi anak yang meskipun masih kecil, kami bisa berbuat banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu di masa-masa ini kami mau mempersiapkan diri kami, khususnya adik-adik kami Tuhan, untuk latihan-latihan Natal. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepintaran, sehingga mereka dengan sukacita dan semangat dapat berlatih dengan baik. Begitu juga Tuhan Yesus dengan orang tua. Tuhan berikan rezeki, Tuhan cukupkan kebutuhan Tuhan, biar senantiasa Tuhan mereka dapat mencukupkan apa yang diperlukan oleh anak-anak kami ini ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan sukacita yang kami akan rayakan nanti, itulah yang kami berikan hanya dalam bentuk perbuatan kami yang baik dan indah di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Mari kita tutup dengan doa. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada penghujung acara ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, segala puji-pujian dan firman yang kami dengar tadi untuk dapat kami lakukan. Ada persembahan Tuhan yang kami berikan kepadamu, biarlah ini menjadi alat untuk pelebaran kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
berkreasi. Di kreativitas kita pada minggu ini, sesuai dengan khotbah yang sudah kita sama-sama dengar tadi, jadilah anak pembawa damai. Di sini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk membuat apa ini? Bendera pembawa damai. Di sini kita nanti akan sama-sama membuat bentuk burungnya, burung merpati, yaitu sebagai simbol perdamaian. Untuk membuatnya, terlebih dahulu, mari kita simak alat dan bahan yang diperlukan. Langkah pertama, adik-adik buat terlebih dahulu bentuk origami gambar burung. Cara membuatnya, ambil satu lembar kertas origami, kita lipat berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita lipat di sisi yang satu lagi bentuk segitiga. Jadilah lipatan seperti ini. Sesudah itu, adik-adik buat lipatan dari ujung segitiga bawah ke lipatan atas, sehingga membentuk seperti perahu. Sudah itu, untuk bentuk segitiga yang di dalam, adik-adik buka sehingga jadilah seperti ini. Sudah itu, adik-adik lipat ke dalam. Lipat ke dalam seperti ini. Sehingga membentuk seperti ini. Sesudah itu, adik-adik lipat salah satu ujungnya sehingga membentuk paruh. Seperti ini. Kemudian adik-adik lipat bagian bawah ke atas. Lipat satu, kemudian lipat lagi sisi yang satunya. Jadilah membentuk burung merpati. Sesudah itu, adik-adik siapkan satu lembar kertas karton berukuran 16 x 17 cm berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas origami yang sudah tadi sama-sama kita lipat ditempelkan di atas kertas karton. Kemudian adik-adik tempelkan dengan sedotan seperti ini. Lalu tulis di bagian gambar burung, "Aku anak pembawa damai," Matius 5 ayat 9. Lalu di belakangnya
Adik-adik tuliskan ayat emas kita pada minggu ini. Demikian kreativitas kita pada minggu ini. Sampai jumpa lagi di kreativitas selanjutnya. Salam sehat. Dadah adik-adik.